Wa tusamma hadhihi suratu aidan ummal kitabi wa umma syai'i asluhu wa imamu kulli syai'in muqaddimuhu wa hadhihi suratu lamma tashtamil alaihi min al-amri bil ubudiyah. Ya. Khalas, mafis. Sampai di faslun mana ini? Halaman 9. Ya. Faslun. Allamal haqqu subhanahu wa ta'ala syiddata iradati awliyaihi bihamdihi wa thanaihi wa ajjazahum mestinya a'jaza wa ajjazahum 'anil qiyami bihaqqi madhihi 'ala muqtadi 'izzihi wa sanaihi فأخبرهم أنه حمد نفسه بما افتتح به خطابه بقوله الحمد لله فانتعشوا بعد ذلتي وعاشوا بعد الخمود واستقلت أسرارهم لكمال التعزز. Yang coba lihat tafannunnya tu zi semuanya kan. وعاشوا بعد الخمود واستقلت أسرارهم لكمال التعزز حيث سمعوا ثناء الحق عن الحق بخطاب الحق فنطقوا ببيان الرمز على قضية الإشكال وقالوا ولوجهها من وجهها قمر ولعينها من عينها كهل. Dah dapat? Duduk saja di samping Tengku yang samping ni. Tengku. Samping tu. Ya. Mangat nangon tanyo. Nyolam kubur hana lengon. Kan? Hadha khatibul awwalin wal akhirin, sayyidul fusaha'i wa imamul bulagha'i. Lamma sami'a hamdahu li nafsihi wa madahahu subhanahu lihaqqihi alima an-nabiy anna taqasura al-lisani aliqun bihi fi hadhihi al-halati faqala la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Lihat unzur 1 akhrajahu Ahmad bin Hanbal wa Zubaidi, masing-masing dalam kitab masing-masing. La uhsi thana'a 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Daud law sami'at udhnahu qalataha lamma tarannama bil alhan Daud ghanat sa'adu bi sawtiha fatakhadalat dhal itu bukan dal. Fatakhadalat alhanu Dawud min al-khajli. Faslun, bermula ini itu suatu fasal mengajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-haq yang maha benar, lagi maha suci, lagi maha tinggi, akan bersangatan keinginan daripada aulianya dengan memuji Allah dan menyanjung Allah. Dan melemahkan oleh Allah akan mereka. Salah, wa ajaza salah, wa ajzuhum. Wa ajzihim ataf kepada hamdihi, baru dapat. Dan lemahnya mereka daripada mendirikan dengan hak memujinya Allah Ta'ala ke atas kehendak sesuai keinginan daripada Allah yang maha agung
dan yang maha, ya sana tadi di atas agung juga, maha tinggi dan maha agung, atau maha mulia dan maha agung. Izzihi wa sanaihi. Izzi biasanya perkasa. Nah, aziz maha agung, kadang-kadang diartikan maha perkasa, ya. Sana maha agung sama juga. Fa akhbarahum annahu hamidu nafsihi bima iftataha bihi khitabuhu. Maka Allah memberitakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memuji oleh ia akan dirinya sendiri. Dengan apa Allah Ta'ala memuji? Dengan kalimat ayat Al-Quranul Karim yang memulai oleh Allah dengannya. Kalimat ayat Al-Quranul Karim yang memulai dengannya oleh khitabnya Allah Ta'ala. Khitabnya kalam Allah Ta'ala itu, yaitu ucapan biqaulihi dengan firman-Nya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini berita kepada bahwa iradah daripada aulia, keinginan daripada aulia memuji Allah dan menyanjung Allah, Allah beritakan lemah mereka. Oh ini tunggu dulu. Tapi kalau zonan itu 2 maf'ul, ya. Zonantu wa akhwatuha itu kan menasab 2 Ada enggak yang menasab 3 maf'ul? Ada enggak? Ada. Kiban tambah bab. Kalau aro. Kalau ra'a kan nasab maf'ul ditambah lagi bab jadi ara, maka maf'ul 3 maf'ul. Ara'aital ladzi. Enggak dapat di situ, itu bukan contohnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Enggak kena di situ 2 maf'ul. A'lama. Masalan contoh. Misalul fi'lul muta'addi li thalathati maf'ul. Li thalathatil maf'ul. Idza nasitum ana nasitu aidan. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Maka memperlihatkan oleh Allah akan hambanya, akan ayat-ayatnya. Itu na'at jadinya, bukan fa'arahul ayatal kubra. Maka memperlihatkan oleh Allah akan hambanya, akan ayat-ayatnya, akan kebesarannya. Tapi tidak bisa, situ na'at jadinya. Ayatnya yang kubra, akan ayat-ayatnya yang besar. Itu dia. Coba arti. Boh mana? Memberitahukan oleh aku akan si Umar, akan si Zaid, akan orang yang beri. Akan. A'lam tu Amran Zaidan Qa'iman. Maf'ul pertama, maf'ul kedua itu mubtada khabar. Bukan maf'ul ketiga dan maf'ul kedua ketiga adalah khabar. Maf'ul kedua mubtada, maf'ul ketiga khabar, maf'ul pertama maf'ul. Daripada a'lam tu. Berarti dia amil nasikh. Dan dia sekaligus menasab 3 isim, 3 maf'ul. A'lam tu Zaidan Amran Qa'iman. Itu dapat. Kalau zonantu Amran Qa'iman biasa. Kalau a'lam tu Amran Zaidan Qa'iman, memberitahu oleh aku akan si Amran, akan bermula si Zaid, itu akan berdiri. Itu dapat di situ. Berarti kalau kita buat di sini bisa. Allamal haqqu subhanahu wa ta'ala syiddata. 1 maf'ul. Iradati awliyahi bihamdihi
wa thanaihi. Tunggu dulu. Memberitahukan oleh Allah Ta'ala yang hak, yang maha suci lagi maha tinggi, akan bersangatan keinginan aulianya memuji Allah Ta'ala. Dengan memuji Allah dan menyanjung Allah Ta'ala. Oh enggak, sudah dakwah enggak dapat. Hah? Itulah kalau kita bilang alimah, mengetahui oleh enggak bisa memberi. Kalau tasyir itu dia harus tambah wazan. Kalau bukan allamal Quran, ya kan? Ar-Rahman allamal Quran, mengajar oleh Allah akan Al-Quran. Kalau alima fa'il mutaaddi, tidak mutaaddi, lazim dia. Alimal haqqu. Tunggu. Oke, dapat alima. Tetapi coba lihat maknanya jadi begini. Alimal haqqu subhanahu wa ta'ala syiddata iradati awliyaihi bihamdihi wa thanaihi wa ajizihim. Berarti begitu maknanya. Mengetahui oleh Allah al-haq yang maha suci, maha tinggi, itu syiddatnya jatuh apa? Syiddatnya jatuh ke apa? Kalau maf'ul berarti boleh enggak fi'il timbangan wazan? Fa'ila yaf'alu timbangannya apa? Berarti ini qad yakunu diambil. Bukan ghaliban. Bukan ghali. Ya, misalul mutaaddi wa bina'uhu li ta'diyati ghaliban. Ya kan? Kalau ta'diyah ghaliban kita enggak dapat di sini. Alimal haq. Oh betul. Berarti dia mutaaddi ghaliban diambil di sini. Dia tidak mengambil yang qad yakunu laziman. Betul. Alimal haqqu subhanahu wa ta'ala, telah mengetahui oleh Allah yang hak lagi maha suci lagi maha tinggi, akan bersangatan keinginan iradah daripada aulianya dengan memuji dan menyanjung Allah Ta'ala, dan dengan lemahnya mereka daripada mendirikan dengan hak memuji Allah Ta'ala ke atas sesuai dengan kehendak, keagungan, kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Baru dapat. Dan fa akhbarahum annahu hamida bi nafsahu, maka Allah memberitakan kepada mereka para aulianya bahwa bahwa sungguh bermula Allah Ta'ala itu memuji oleh ia akan dirinya sendiri sesuai dengan apa yang ia mulai, yang telah memulai oleh Allah dengannya, yang telah memulai dengannya ayat tersebut oleh khitabnya Allah Ta'ala, kalamnya Allah Ta'ala, biqaulihi dengan perkataannya alhamdulillah. Baru pas i'rabnya. Itu gara-gara cuma satu kata, alima, alama, allama. Alima, allama kan enggak mungkin alama. Berarti alima. Kalau allama mungkin saja allama. Fa'ala. Timbangan fa'ala. Kalau fa'ala berarti sama dengan kassara yukassiru taksiran, atau mauzun daripada fa'ala apa Tengku? Masuk ada dalam matan bina mauzun farraha. Apa tadi? Farraha. Enggak, mauzunuhu di matan bina enggak ada farraha. Farraha dibuat situ. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mauzunuhu. Faraha yufarrihu. Masih ingat dia? Oh iya, masih kuat juga menempel kayak perangko. Dah. Udah dapat Tengku? Alah dapet? Alah. Ya udah. Alah. Fanta'ishu in fa'ala ifta'ala yafta'ilu.
Ifta'ala yafta'il. Fanta'ishu ba'da dhillati. Maka menikmatilah kenikmatan hidup oleh mereka sesudah kehinaan. Jadi kita ni hina ni kalau kita tidak bisa untuk memuji Allah Ta'ala. Kalau orang yang tidak pernah memuji Allah Ta'ala itu orang hina. Maka sesudah orang itu memuji Allah Ta'ala, maka hiduplah mereka dalam kehidupan yang nikmat. Jadi nikmat yang sebenarnya adalah nikmat mengingat nikmat Allah. Nikmat yang sebenarnya apa? Nikmat mengingat nikmat Allah sehingga menimbulkan rasa syukur kepada Allah dengan cara memuji Allah Ta'ala. Jadi begini Tengku. Kalau untuk tingkat aulia itu, tidak memuji Allah itu dosa. Berdosa kalau Tengku tidak memuji Allah itu dosa. Dah. Tingkat aulia. Kemudian dengan sebab Allah Ta'ala memuji diri sendiri, para aulia itu mereka merasakan terangkat derajat daripada zillah kepada nikmat kehidupan yang mulia. Kenapa? Karena mereka tidak mampu puji Allah. Hai, paninahan sanggup puji Allah Ta'ala. Kan mentok alhamdulillah kan kamu puji Allah. Kan memuji Allah Ta'ala dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tidak akan mampu. Karena itulah mereka merasa ketika ada ayat yang menunjukkan Allah memuji dirinya, maka mereka merasa mereka terangkat daripada kehinaan apa? Tidak mampu memuji Allah sepantasnya. Sesuai dengan kadar kedudukan kemuliaan Allah Ta'ala. Karena itu nanti di depan dikatakan itu. Coba baca di depan halaman 10 Tengku. Qala Nabi berkata, La uhsi sana'an alaika. Tidaklah mampu oleh aku ya Allah. Ini kata Nabi, bukan wali. Ini kata Nabi. Nabi lebih tinggi derajatnya dari wali. La uhsi sana'an alaika. Tidaklah mampu memuji. Tidaklah mampu oleh aku akan memuji menyanjung ke atasmu ya Allah. Engkau ya Allah, kama asnaita ala nafsika, sebagaimana engkau memuji menyanjung ke atas dirimu sendiri. Artinya tingkat Nabi saja merasa tidak habis pujiannya terhadap Allah, tidak sempurna pujiannya kepada Allah Ta'ala. Maka dengan Allah Ta'ala memuji dirinya, berarti di situ mengangkat derajat mereka yang tidak mampu memuji Allah. Fanta'ishu ba'da dhillati, maka mereka menikmati kehidupan kemuliaan sesudah mereka merasakan kehinaan karena tidak mampu memuji Allah sepantasnya. Wa'ashu ba'dal khumudi, dan hidup teranglah mereka sesudah mereka hidup di dalam kepadaman. Padam lampu mati, gelap gulita, maka mereka merasa terang hidup mereka, hidup dalam cahaya terang. Sesudah Allah menyebut kata Alhamdulillah dalam Al-Qur'annya. Wastaqallat asraruhum likamali ta'azzuzi haitsu sami'u thana'al haqqi 'anil haqqi bi khitabil haqqi. Jago dibikin syair. Kan Syekh Imam Qusairi kalau kita bilang ahli sufi, tetapi balaghahnya luar biasa, ya, arutnya luar biasa. Jadi ulama sufi luar biasa. Dan berdirilah sendiri oleh rahasia-rahasia yang terpendam dalam hati para aulianya karena kesempurnaan keluhuran. Karena ada kesempurnaan at-ta'azzuzi, keluhuran. Haitsu sami'u thana'al haq, dari sisi mereka mendengar akan sanjungan Allah yang maha benar. Mereka dengar daripada al-haq, daripada zat yang maha benar. Zat yang maha benar itu memuji bi khitabil haq, melalui khitab daripada sang maha benar. Jadi mereka mendengar
sanjungan kebenaran dari Sang Maha Benar dengan khitabnya Sang Maha Benar. Sehingga ketika mereka mendengar pujian tersebut, pujian dari yang Maha Benar dengan khitabnya yang Maha Benar, hal tersebut merupakan satu rahasia yang terpendam yang berdiri sendiri. Nah, coba tuh bayangkan. Itu merupakan rahasia terpendam yang berdiri sendiri karena bentuk kesempurnaan, keluhuran yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mendengar Allah memuji diri mereka itu ada rahasia terpendam pada diri mereka, para aulia. Nah, itulah yang menyebabkan mereka itu merasa itu hilang derajat yang mulia, yang hina tadi itu, merasa mereka diangkat oleh Allah Ta'ala. Dah, nggak bisa difahami kan? Tunggu. Fanataku bi bayani ramzi ala qadiyatil iskal. Aqalu, maka mereka bertuturlah dengan bayan, ilmu bayan. Nah, ini kan istilah ini kalau kita katakan sudah memasuk di dalam majaz, ketika mereka mengisyarahkan ungkapan-ungkapan rahasia yang mereka dapati, itu mereka jelaskan dengan bahasa bayan. Ramzi, simbol. Artinya kode, isyarah, kinayah. Jadi apa yang diucapkan tidak bisa kita translate sesuai dengan lahiriah. Jadi ungkapan-ungkapan sufi ini, ungkapan-ungkapan ahli tasawuf, tidak boleh dimakan, ditelan tidak bisa dimakan mentah-mentah, Tengku. Ana al-haq, saya adalah al-haq. Hai. Kaji kenji al-haq nyan al-haq hanala nyan Allah nyan. Nyan bahaya nyan kafir. Yang kata begah kafir. Padahal yang kon bayanir ramzi. Nataqu bi bayanir ramzi. Mereka bicara itu dengan bayan. Mereka hanya menyampaikan kode saja, simbol saja. Kinayah itu hanya kinayah yang mereka ungkapkan sebagai bentuk takbir, ibarat daripada apa yang rahasia yang terpendam di dalam hati mereka. Ala qadiyatil iskal, ke atas bentuk qadiyah iskal, dalam bentuk qadiyah iskal. Iskal kalau kita baca dalam ilmu intamati berarti sikil ini sikil 1, sikil 2, sikil 3. Tapi kalau secara makna, secara logawi artinya dengan berdasarkan ke atas qadiyah yang sukar untuk difahami. Iskal. Sehingga ada yang mengatakan muskil. Hadza amrun muskil. Ini perkara susah nih, sulit untuk difahami. Nah, jadi qadiyah yang mereka bentuk ketika mereka tuturkan dalam bentuk ungkapan rahasia yang mereka fahami, yang dapati dari hati mereka melalui kalam Allah Ta'ala yang Maha Benar tersebut, keluarlah ungkapan-ungkapan yang muskil untuk dimengerti. Wa qalu, dan berkata oleh mereka, ini sebagian daripada tuturan ahli sufi. Apa kata mereka? Wali wajhiha min wajhiha qamarun sidinan nabi qamarun. Jadi itu kayak begitu juga sebenarnya. Ada ungkapan yang dikatakan oleh para ahli sufi. Kalau mereka asyik dengan cintanya kepada Rasulullah, yang mereka sebut bukan Rasul lagi. Yang mereka sebut bulan purnama. Bulan purnama. Yang mereka katakan, mereka pandang, yang mereka ingat tuh bulan purnama. Cahayanya itu luar biasa, indah sekali. Sehingga ungkapan yang keluar itu bukan lagi langsung menyebut nama yang dicinta. Tapi yang disebut adalah bahasa yang menunjukkan kepada kode-kode saja, itu simbol-simbol saja. Maka kalau di sini dikatakan wali wajhiha min wajhiha qamarun, dan karena wajahnya, dari wajahnya itu nampaklah rembulan. Bulan itu karena wajahnya. Bulan itu karena wajahnya. Bulan itu ada karena wajahnya. Karena wajahnya dari mana? Dari wajahnya. Tengku. Ya. Bulan itu ada apa? Bulan itu ada karena siapa?
Karena wajahnya. Wajah siapa? Zat. Zat Allah. Zat Allah tuh. Kalau tadi ilat. Qamar itu karena zat. Karena wajahnya. Karena zat Allah Ta'ala. Dari mana bulan tersebut? Min wajihiha. Dari wajahnya Allah. Mau tabuh mana dari muka Allah? Kan. Sebut juzuk iradah. Kul. Sebut juzuk iradah. Kul. Sebut ba'at iradah. Sebut juzuk iradah zat. Atau sebut ba'at iradah kul. Sebut sebagian iradah keseluruhan. Qamar itu karena apa? Qamar itu karena wajahnya Allah. Wujudnya qamar, indahnya qamar karena wajahnya Allah Ta'ala. Wajahnya itu bukan wajahnya itu karena wajahnya bukan. Qamar itu ada karena wajahnya Allah Ta'ala. Qamar itu bersumber asalnya daripada wajahnya Allah Ta'ala. Cuma ungkapan yang disebutkan ini, kalau kita yang tidak mengerti majaz, kita akan jauh daripada makna maksud yang dikehendaki oleh sang penyair. Wali ainiha min ainiha kahlun, dan bagi matanya, bukan bagi lam li ta'lil itu. Karena ain matanya, dari matanya itu ada gelap-gelap celak. Celak yang gelap. Apa itu? Karena dari matanya itu kahlun, itu gelap celak. Orang pakai celak, ada celak warna hijau? Ada? Ada celak warna merah? Ada enggak? Warna celak yang coklat coklat. Antum pernah bukan coklat celak? Celak zaman yang celak warna hitam tumpu. Ini coklat warna menyo coklatnya kon celak nanji. Nyo coklatnya berarti coklat dioles. Celak warna hitam ini celak warna coklat. Pernah tengku pakai? Burung pandai pakai Afrika kadang. Awak Afrika pakai kadang. Pandai celak warna hitam. Celak warna coklat. Jadi gelap dia. Gelap. Dan karena dari matanya itu ada kegelapan. Maknanya oleh hana mupum cik lana. Karena dari matanya itu ada kegelapan. Bandingkan dengan di belakang. Bandingkan dengan syair sebelumnya. Kalau yang tadi itu qamar, yang di depannya itu kahlun. Kalau yang tadi itu gelap, di depannya itu. Kalau yang tadi itu terang karena wajahnya. Kalau gelap itu karena matanya. Kegelapan itu dari matanya. Terang itu daripada wajahnya. Apa maksudnya ini? Coba baca tuh. Hadza khatibul awwalin wal akhirin. Sayyidul fusaha'i wa imamul bulagha'i. Lamma sami'a hamdahu li nafsihi wa madahahu subhanahu li haqqihi. Aliman nabiyyu anna taqasural lisani alikun bihi fi hadhihi halati faqala la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Nabi kalau baca ini saya rasa menangis nih. Nabi kayak ketika membaca ini rasanya ya, ketika beliau membaca mengungkapkan kata-kata ketidakberdayaan beliau dalam memuji Allah Ta'ala dengan segala keluhuran kemuliaan yang Allah miliki, rasanya menangis Rasulullah ketika baca ini. Karena beliau ingin tapi tidak mampu. Beliau ingin tapi tidak mampu. Sehingga sampai kalau beliau bersyukur pada Allah Ta'ala itu beliau tahajud bengkak kakinya. Istrinya Aisyah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kenapa engkau masih juga solat tahajud hingga sampai bengkak kakimu?" Nabi cuma bilang, "Afala akun abadan syakuran ya Aisyah." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang pintar bersyukur?
berterima kasih kepada Allah yang memberikan nikmat yang lebih kepadaku dibandingkan orang-orang lain. Jadi Rasulullah tuh dia bersyukur kepada Allah itu, dia memuji Allah Ta'ala dengan cara ibadah kepada Allah, dengan cara dia melaksanakan semua ketaatan melebihi ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hamba yang lain. Itu pun Nabi mengatakan, tidak sanggup aku untuk mensyukuri semuanya. Tidak sanggup. Jangan mensyukuri, memuji, menyanjung Allah pun aku tidak sanggup. Sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Jadi coba bayangkan bagaimana bagaimana ungkapan Rasulullah ini menunjukkan kedalaman keinginan beliau untuk menghabiskan semuanya untuk pujian kepada Allah, tapi tidak bisa. Jadi ini apa? Kode syair yang ada di atas itu menunjukkan bahwa cahaya muncul itu karena Allah. Cahaya itu muncul karena dirinya. Kegelapan itu karena matanya dan muncul dari matanya. Kenapa disebut di sini kegelapan di sini? Orang Arab tuh biasanya kalau dia kalau dia pakai celak tuh, celaknya warna hitam, bukan coklat tengku. Dah. Sehingga nampak wajah matanya, khususnya di bagian mata itu. Sini celak nih di bawah kelopak mata ini. Gelap yang nampak, bagian matanya itu gelap. Jadi matanya itu gelap. Kahlun itu celak yang ada pada mata, kahlun itu celak hitam yang ada pada mata. Kegelapan itu ada karena matanya, dan kegelapan itu ada dari matanya. Ini ibarat ya dari ungkapan penyair yang hendak mengatakan bahwa ketiadaan mampu seorang hamba itu untuk memuji, dan kemampuan daripada hamba itu untuk memuji. Ketiadaan mampu seseorang hamba itu untuk memuji dari dirinya sendiri. Kemampuan seorang hamba untuk memuji itu bukan dari dirinya, tetapi semata dari Allah. Mana mau dibilang ainnya siapa, wajahnya siapa? Kalau di belakang boleh kita katakan, kalau kita sangkut ini, kita kaitkan ini kepada Allah ya. Kalau kita sangkut ini kepada Allah. Tetapi ungkapan penyair ini, karena ini berkaitan dengan kalam sufi, maka ini tidak lepas. Tidak mungkin dia memuji makhluk. Tidak mungkin dia memuji makhluk, karena ini ungkapan sufi, bukan penyanyi. Bukan penyanyi. Kalau penyanyi mungkin yang dia ungkapkan ungkapan ini adalah untuk orang yang dia cinta, yang dia sayang, pacarnya, ceweknya, atau istrinya, atau kekasihnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah Allah. Fanataku bibayani ramzi. Wa qalu, dan mereka qalu, siapa di situ? Aulianya. Mereka aulia itu mengatakan karena wajah dirinya Allah Ta'ala, dari wajahnya dirinya Allah Ta'ala itu ada bulan purnama. Dan karena matanya Allah Ta'ala, dari matanya Allah Ta'ala itu ada kegelapan ibarat celak. Jadi apa? Ketiadaan berdayanya kita untuk memuji Allah Ta'ala itu pun dari Allah. Dan terangnya pujian untuk Allah itu pun dari Allah. Jadi yang mampu untuk memuji Allah seterang-terang seperti terangnya bulan purnama, Allah yang mampu. Sedangkan kita ini gelap, ibarat mata, ibarat celak yang dibuat, ibarat mata yang diberikan celak. Tidak mampu kita memuji Allah, gelap kita rasanya. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu yang dibuat. Nah, kalau kita mau artikan jadinya jauh kan, kalau kita tidak mengerti kan. Jadi kita tidak mampu memuji Allah Ta'ala, gelap kita, ibarat mata yang kasih celak. Dan yang mampu memuji Allah Ta'ala itu hanyalah Allah Ta'ala. Maka pujiannya itu terang seperti qamar. Pujian Allah Ta'ala kepada dirinya itu terang seperti qamarun, seperti bulan purnama. Nyohamu tanya puji pegali ahli sufi nyopu hanamu pun tanya. Dah.
Dah. Ada khatibul awalin wal akhirin. Coba perhatikan, inilah khatib. Inilah ungkapan daripada sayyidul awalin, pemimpin daripada semua orang-orang yang pertama lahir ke bumi, dan pemimpin dari semua orang-orang yang akan hidup hingga akhir zaman. Coba perhatikan, inilah khatib daripada sayyidil fusaha, ungkapan daripada pemimpin daripada orang-orang yang ahli fasih, yang fasih di dalam tuturan kata bahasa Arab. Coba perhatikan, inilah ungkapan daripada imamul bulagha, imamnya para ahli balagha, para ahli sastra. Cobalah, cobalah itu dah sudah. Lamma sami'a hamdahu li nafsih, tatkala mendengar oleh ianya Rasulullah akan pujiannya Allah terhadap dirinya Allah, dan pujian Allah yang maha suci, lihaqqihi, bagi hak kebenaran daripada Allah Ta'ala. Niscaya mengetahuilah oleh Nabi akan bahawa sesungguhnya lisan itu memiliki kekurangan yang sangat pantas dalam ini dengannya, bahwa aliman nabi wa anna takasural lisani aliku bihi fi hadhil halati. Mengetahui oleh Nabi akan bahwa sesungguhnya ketiadaan sempurnanya lisan itu sangat pantas dengannya lisan di dalam ini keadaan. Ketiadaan sempurnanya, kan kurang tuh takasur. Ketiadaan sempurnanya lisan itu sangat pantas dengannya lisan, disematkan kepada lisan itu di dalam ini keadaan. Sehingga Rasulullah kemudian berkata, la uhsi thana'an 'alaika, aku tidak mampu untuk menyanjungmu, memujimu ya Allah ke atas dirimu, kama athnaita anta, engkau ya Allah, kama athnaita 'ala nafsika, sebagaimana engkau memuji ke atas dirimu. Jadi ini makam yang paling pantas untuk mengatakan bahwa lisan kita ini tidak mampu untuk sempurna dalam memuji Allah Ta'ala. Lisan berarti pujian dalam bentuk alhamdu, ya. Ats-tsana'u bil lisan itu kan hamdu. Hamdu Allah kata istilahan. Ats-tsana'u bil lisan 'alal jamil awsafihi au sifati kamalatihi, di atas indah dan sempurnanya sifat-sifat Allah Ta'ala. Berarti itu apaan? Hamdu loghatan atau istilahan? Karena hamdu istilahan adalah syukur loghatan. Berarti itu hamdu istilahan atau hamdu loghatan? Hamdu loghatan, ya. Ats-tsana'u bil lisan. Jadi kalau alhamdu secara bahasa menurut tuturan orang Arab secara umum artinya memuji dengan lisan, dan lisan tidak akan mampu secara sempurna memuji Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah merasa bahwa ketika tengku memuji Allah Ta'ala, inyo kah hebat lo puji Allah Ta'ala. Berarti merasa bahwa kita sudah merasa hebat memuji Allah Ta'ala. Itu belum hebat. Karena kenapa? Karena kita tidak sempurna. Meski kita berapa banyak pun kita memuji Allah Ta'ala, belum sempurna melihat kepada nikmat Allah Ta'ala. Daud, "Lau sami'at udhunahu qalataha lamma tarannama bil alhani Daud. Ghanat sa'at bi sautiha fatakhadalat alhanu Daud min al-khajali." Daud jikalau mendengar oleh kedua telinganya, qalataha, niscaya berkatalah, ini agak susah nih ya, qalataha ini kembali ke mana nih? Lamma tarannama, sambung ya. Bil alhani Daud, pada saat bernyanyi oleh ia dengan irama
dengan irama-irama. Lamma taramna bil alhani Daud, tatkala bernyanyi atau bersenandunglah dengan irama oleh Daud, fa'il Daud daripada tarannama fi'il. Ghanat Sa'ad bi sautiha fatakhadalat. Bernyanyilah oleh Sa'ad dengan suaranya. Fatakhadalat, maka lemahlah alhanu Daud oleh irama yang dibawa oleh Daud minal khajali, dikarenakan malu, dikarenakan malu. Ini apa nih? Ayo, ini apa nih? Ini apa lagi nih? Pertama kita harus tahu nih, Sa'ad. Sa'ad ini apa nih? Ghanat Sa'ad. Ghina. Sa'ad bi sautiha fatakhadalat. Kalau sin tidak mungkin masuk pada fi'il madi. Sin masuk pada fi'il mudhari. Jadi kalau kita bilang itu ada masuk sin, jadi sa'ada enggak mungkin. Kalau saya'ud boleh. Berarti ada itu bukan ada fi'il madi, berarti itu Sa'ad berarti. Sa'ad itu nama orang. Jadi kita enggak nyambung, enggak connect, kita enggak tahu siapa Sa'ad di sini nih. Dah. Daud jika dia mendengar oleh kedua telinganya, ini kalau enggak connect saya. Tatkala bernyanyi oleh Daud dengan irama, ghanat Sa'ad bi sautiha, bernyanyilah oleh Sa'ad dengan suaranya Sa'ad, maka kalahlah oleh nyanyian Daud karena malunya Daud. Ini apa artinya ini? Berarti kita kenal Nabi Daud alaihissalam ini kan suaranya merdu. Dalam riwayat Nabi Rasul yang merdu suaranya adalah Nabi Daud. Dan Nabi Daud diberikan kitab suci Zabur. Nah, ketika Daud ini membaca ayat Al-Qur'an, membaca kitab sucinya, itu kitab suci Zabur, dia membacanya dengan irama yang sangat merdu. Sehingga orang ketika mendengar suaranya ini asik mendengar suaranya tersebut. Tetapi di sini Daud seolah-olah dikalahkan oleh sosok orang lain. Jadi ketika Daud mendengar suara orang tersebut, dia bersenandung, maka senandung irama yang dibawa oleh Nabi Daud itu terasa lemah. Dan itu karena mungkin ada dua, rasa malunya atau karena malu karena kalah. Dia lemah karena rasa malu atau malu karena kalah. Kalah dalam arti kata apa? Dia kalah ketika dia merasa bahwa dia tidak bisa membawakan suara yang lebih merdu daripada orang lain tersebut. Jadi anak ini apa namanya? Ini saya belum nyambung ini syair yang kedua ini belum nyambung ini apa hubungannya syair ini? Mungkin kalau kita coba cari hubungannya, kalau kita cari apa hubungannya dengan pembahasan kita di atas, sama juga. Kalau kita cari hubungannya dengan pembahasan di atas, ya sama juga. Berarti Daud seolah merasakan semerdu-merdu bacaan yang dia baca tidak bisa menunjukkan kepada indahnya kalam daripada
Allah Ta'ala. Tidak bisa mengungkapkan indahnya kalam daripada Allah yang dia baca tadi tersebut. Cuma saya nggak sambung nih. Ini saat ini siapa nih? Sa'adatun. Sa'adah. Mah dibuang tak ya? Coba lihat. Lama nafi. Bermula Daud itu jikalau mendengar oleh dua telinganya akan perkataan Allah, niscaya tidak bernyanyi oleh Daud dengan berbagai macam nama, karena tidak betul oleh kebahagiaan dengan suaranya Daud. Adalah al-Hadi Daud. Oke, tadi Ghanat bagaimana? Karena tidak butuh oleh kesenangan dengan suaranya. Jadi Ghanat bukan menyanyi ya. Kaya ya. Berarti kaya berarti tidak berhajat. Tidak berhajat oleh ulang. Tidak berhajat oleh kesenangan dengan suaranya Daud. Oh iya, itu baru masuk. Iya. Ya. Ahsan. Kau pada hari boleh mana? Yanto. Damiri dari apa mendung makna yang ada. Ulang po. Damir di dari apa makna mendung malala. Domir pada qalataha. Ngon? Bisautiha. Pakon ngon domir ji? Taknis kongon tazkir nya masalah ni. Wali alif la min tunggu alif mutlaq Liwajhiha. Jangan kan liwajhiha min wajhiha wa li ainiha wa ainiha min ainiha. Law sami'at udnahu qalataha. Lamma tarannama bil alhani Daud wa nats sa'adu bi sautiha. Fatakhadhalat alhanu Daud min al-khajli. Ya. Tunggu dulu. Udahlah, itu nanti itu kita kembalikan dalam dhamir itu kembali dulu. Yang penting kita makna yang kita dapat tangkap tadi udah dapat nih kan. Berarti murad maksud daripada penyair ini pertama kita udah dapat bahwa Daud ketika mendengar oleh kedua telinganya akan apa nih? Qalatah bagaimana tadi? akan perkataan Allah. Jadi jatuh ke maf'ul. Fi'il masalahnya ya. Nah, dalam bab nyanjit tapi nyan fi'il sebagai maf'ul. Agak hek baca nah. Ini madalari syair begitu. Jadi makalah. Berarti rujukan adat. Karena yang mengungkapkan wali berarti keluar juga daripada kebiasaan ungkapannya. Apa keluar dari kaidah? Kan nggak mungkin. Saya nggak setuju kalau dia kasih keluar dari kaidah. Jadi ini apa nih? Makalah. Oh, enggak, bukan maf'ul. Mana pula maf'ul? Dah, bukan maf'ul tuh. Tetap tuh. Coba. Mah. Apa huruf? Ko ya, tunggu. Ya. Untuk siapa? Hah? Untuk Ambo? Lau sami'at udhunahu. Mas, sebenarnya kan ini
Lau sami'a Dawud, lau sami'a udhuna Dawuda lima qalataha. Dibuang. Dibuang, ada takdir. Dah. Lau sami'a. Ini dia pakai tak tanis karena ada udhunahu kan? Udhun. Maka kalau kita bikin fa'ilnya Daud, jadi sebenarnya kalamnya itu kan, kalau kita kembali pada kedudukan awal i'rabnya, lau sami'a udhunu Dawuda maqalataha, kan begitu. Lamma tarannama bil alhan. Lamma tarannama Dawud bil alhan. Itu baru masuk. Kalau seandainya Dawud mendengar kedua telinganya apa ayat yang dibacakan oleh Allah Ta'ala, niscaya dia tidak akan bernyanyi oleh Daud dengan alhan. Alhan ini yaitu alat-alat apa namanya? Alat-alat musik. Atau tidak akan bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian lahnun yang sia-sia. Nyanyian-nyanyian sia-sia, nyanyian-nyanyian tidak ada manfaat, tidak mengingatkan kepada Allah. Kalau mendengar oleh kedua telinga Daud apa yang Allah katakan, maqalataha, apa yang mengatakan oleh Allah akan ayat, niscaya lamma tarannam, tidak akan pernah bernyanyi oleh Daud bil alhan, dengan yaitu nyanyian-nyanyian yang tidak berfaedah. Ghanat apa ghinat? Ghanamun kambiang. Ghaniyun. Ghaniyun kaya masdar. Ghana berarti tambah tak. Ghanat sa'adu bi sautiha, cukuplah oleh kebahagiaan dengan mendengar sautnya Allah Ta'ala. Saut maksudnya saut kalamnya Allah Ta'ala. Yang saut kalamnya Allah Ta'ala bukan punya langsung Allah, bukan. Dari firmannya Allah ketika dibacakan itu cukup merupakan satu kebahagiaan dengan mendengar saut yang bersumber daripada kitab Zabur. Fatakhadzalat alhanu Dawuda, maka mampu mengalahkan oleh sautnya Allah Ta'ala akan alhan daripada Daud, akan nyanyian-nyanyian yang tak berfaedah daripada Daud, minal khajli, dikarenakan hal itu memalukan. Apa nyanyian itu memalukan? Nyanyian itu memalukan. Maka kalau dinyanyikan pun itu tidak ada tidak ada kemenangan di situ, kalah. Jadi setidaknya dari ungkapan syair ini menggambarkan nyanyian itu sebenarnya kalau Daud dengar apa yang dibaca langsung daripada firman Allah dari kitab suci Taurat Zabur yang diturunkan kepadanya, maka dia tidak akan pernah mendendangkan syair-syair yang tidak berfaedah. Maka cukup kebahagiaan itu didapat dengan mendengar daripada apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala melalui kitab yang diturunkan kepada Daud, yaitu kitab Zabur. Maka itu mampu mengalahkan syair-syair yang tidak berguna, yang tidak berfaedah, yang pernah dibaca oleh Daud. Hal itu justru membuat hal yang memalukan. Jadi begitulah Tunku ya. Bagaimana lagi? Nggak ada lagi kita mau bisa mengungkapkan lagi, karena syair ini terpotong-potong juga kan. Kecuali kita nukil utuh dia. Apa tuturan pertama, kedua, ketiga. Jadi antara siyak dan lahik itu kita bisa dapat maksud. Tapi sekedar kita bisa memahami ungkapan daripada penyair ini ingin menggambarkan bahwa kalamnya manusia itu tidak sebanding dengan kalamnya Allah. Indahnya indahnya kalam Allah Ta'ala itu tidak sebanding dengan indahnya tuturan manusia. Padahal yang menuturkan, yang menyanyikan syair itu adalah seorang nabi yang terkenal suaranya paling merdu. Tetapi itu tidak ada apa-apanya. Kebahagiaan itu tidak diperoleh oleh Nabi Daud. Baru dia dapat peroleh kebahagiaan itu ketika dia membacakan firman Allah dengan suaranya. Ya Tengku ya.
maka jangan menyanyi. Ya. Jangan sering dengar musik. Astagfirullahalazim. Udah kemana? Udah nyanyi. Akhirnya diikuti, akhirnya senang dia. Ya, iblis kasih masuk. Akhirnya yang dia dengar Al-Quran udah nggak merdu sama dia. Tapi kalau dia biasakan baca Al-Quran, sebaliknya juga. Kalau dia biasakan baca Al-Quran dan dia mendengar Al-Quran, maka musik ini tidak lezat dalam pendengaran telinganya. Nah, itulah kenikmatan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, sedikit lagi toko ya. Faslun, bermula ini itu suatu fasal. Tatafawat tabaqatul hamidina litabayyunihi fi ahwalihim. Berbeda-beda. Nah, apa ini? Tabaqat.